Di antara seluruh makhluk yang diciptakan Allah, tidak ada yang lebih mulia dan dicintai selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah manusia pilihan yang sejak sebelum lahir sudah berada dalam lindungan dan perhatian Allah. Namun, pertanyaannya, mengapa harus Nabi Muhammad yang menjadi kekasih Allah? Apa yang membuat beliau begitu istimewa? Sejak kecil, Nabi Muhammad sudah menunjukkan akhlak dan kepribadian yang luar biasa. Ia tumbuh sebagai anak yatim, tanpa perlindungan seorang ayah maupun ibu. Namun, cobaan itu justru membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang sabar, lembut, dan penuh kasih. Ia tidak pernah menyakiti orang lain, bahkan terhadap yang membenci sekalipun. Nabi Muhammad dikenal sebagai Al-Amin yang terpercaya. Semua orang di Makkah mengenalnya sebagai orang yang jujur, tidak pernah berdusta, dan selalu menepati janji. Ketika orang-orang lain sibuk mengejar kekuasaan dan kekayaan, Muhammad justru lebih memilih hidup sederhana. Ia bekerja keras sebagai penggembala dan pedagang, tanpa pernah menipu atau mengambil hak orang lain. Hingga pada usia 40 tahun, wahyu pertama diturunkan kepadanya. Saat itu, Allah memanggilnya untuk menjadi rasul bagi seluruh alam. Tugas yang amat berat karena harus menghadapi penolakan, cacian, hingga ancaman pembunuhan. Namun, Muhammad tidak pernah gentar. Ia tetap sabar dan terus menyampaikan kebenaran meski sendirian. Nabi Muhammad tidak hanya menyampaikan ajaran Islam, tapi juga menjadi contoh hidup dari ajaran itu sendiri. Beliau mengajarkan kasih sayang, pemaafan, kejujuran, dan keteguhan. Ketika umatnya dihina dan disakiti, beliau mendoakan mereka, bukan membalas. Ketika dilempari batu di Taif, beliau justru memohonkan ampun untuk mereka. Ketika menaklukkan Makkah, ia tidak membalas dendam, tapi malah memaafkan seluruh musuh-musuhnya. Sifat-sifat inilah yang membuat Allah memilih beliau sebagai kekasihnya, bukan karena kekayaan, keturunan, atau kekuasaan, tapi karena hatinya yang penuh cahaya, akhlaknya yang sempurna, dan cintanya kepada umat yang begitu besar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Bahkan, dalam Isra Miraj, Nabi Muhammad diangkat hingga ke Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang tak bisa dicapai oleh makhluk lain. Bahkan malaikat Jibril pun tak mampu melangkah lebih jauh. Di sanalah Allah memperlihatkan keistimewaan Nabi Muhammad sebagai kekasihnya. Ia berbicara langsung dengan Allah, sebuah kehormatan yang hanya diberikan kepada Rasul terakhir ini. Allah pun mengabadikan pujian terhadap Nabi dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Qs. Al-Kalam 4. Dari semua itu, jelaslah bahwa Nabi Muhammad menjadi kekasih Allah bukan karena kebetulan, tapi karena memang beliau layak. Karena hanya hatinya yang mampu menampung cinta ilahi dengan sempurna. Karena hanya dirinya yang sanggup menunaikan amanah sebagai rahmat bagi seluruh alam.